Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Para pemirsa TV Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong rahimakumullah, alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Dan alhamdulillah kita masih ingin melanjutkan pada bab fil mujahadah, bab tentang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita ingin mengemukakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Firashin Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli suffah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini berasal dari Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ini adalah salah seorang dari ahli suffah, orang-orang yang banyak-banyak berfokus dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, dia berkata, kuntu abitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya bermalam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atihi biwudu'ihi wa hajatihi. Saya mengantarkannya peralatan wudunya dan kebutuhannya yang lain. Nah, itu yang disampaikan oleh pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul bersabda, salni, mintalah kepadaku. Fakultu, maka pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya memohon kepadamu Rasul untuk bersama-sama di surga. Nah, ini permohonan dari pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul bersabda, awa ghaira zalik, apakah masih ada yang lain? Qultu, saya mengatakan, pelayan mengatakan, huwa zaka, itu saja. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'inni ala nafsika bikasratis sujudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka tolonglah aku ini ala nafsika, untuk membebani dirimu bikasratis sujudi, dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi ini dalam hadis ini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada pelayannya, mintalah kepadaku. Maka kemudian pelayan mengatakan, saya minta kepadamu Rasul untuk bersamamu di surga. Ditanya lagi, apa ada lagi yang lain? Pelayan mengatakan tidak ada, itu saja. Nah, Rasul mengatakan, tolonglah saya supaya permintaanmu bisa dikabulkan. Kira-kira begitu. Apa? Apa itu?
ala nafsika bikasratis sujudi. Bebanilah dirimu dengan memperbanyak sujud. Ini menarik. Jadi kalau ingin bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bebanilah diri kita ini. Sedikit paksalah diri kita. Naikkan status diri kita itu untuk sedikit memaksa diri untuk memperbanyak sujud, memperbanyak sholat sunnah gitu. Jadi bukan standar minimal. Ya, standar minimal. Tapi naikkan sedikit standarnya. Standarnya dioptimalkan, ditambah sedikit menjadi beban. Merasa rugi kalau tidak sholat sunnah. Merasa rugi kalau tidak melakukan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik lagi, merasa menyesal ketika kita ini lalai untuk tidak sholat sunnah. Ketika kemudian ada rasa kehilangan, ada menyesal, maka mungkin itulah yang disebut dengan fa'inni ala nafsika. Tolonglah aku untuk membebani dirimu itu memperbanyak sujud. Para pemirsa rahimakumullah, ini adalah pesan kepada pelayan Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja kita memahami bahwa Rasul ini paham benar keadaan seseorang. Paham benar kondisi seseorang. Mungkin karena ini adalah bahagian dari ahlus suffah. Orang yang memang memiliki waktu yang banyak, kesempatan yang sangat besar untuk sujud beribadah kepada Allah. Maka kemudian pesannya adalah berkaitan dengan memperbanyak sujud. Tetapi ada hal yang menarik dari hadis ini, banyak yang menarik. Salah satunya adalah menjadi pesannya bahwa bebanilah dirimu. Bebanilah dirimu. Naikkanlah standar itu pada dirimu. Dan indikatornya adalah kalau kita tidak laksanakan, kita menyesal. Kalau kita tidak tinggalkan, ada merasa yang hilang. Tetapi ketika kemudian sesuatu kebaikan itu dianggap biasa-biasa saja, enggak ada pengaruhnya dalam spiritual kita, ini adalah berbahaya. Oleh karena itu, bagi mereka yang memang memiliki banyak waktu untuk sujud, perbanyaklah sujud dengan catatan, paksalah diri kalian itu. Tetapi bagi orang yang banyak kesempatan untuk mengurus orang lain, mengurus publik, menebarkan kebaikan, paksalah diri kalian sedikit itu untuk memberikan pelayanan kepada mereka. Bagi mereka yang memang ditakdirkan oleh Allah sebagai dosen, sebagai guru, sebagai dai, paksalah diri kalian itu untuk menyampaikan pesan-pesan agama. Dan sangat baik lagi kalau sedikit memaksa diri kita. Selain kompetensi kita itu, kita juga memaksa diri kita untuk memperbanyak sujud. Oleh karena itu, kata kunci di sini adalah jangan menggunakan standar biasa-biasa saja. Tetapi tetapkanlah standar untuk diri kita. Agar kita ini memiliki motivasi untuk memperbanyak amal, untuk konsisten dalam memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu
an Abi Abdillah. Apa dia sampaikan? Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, alaika bikasratis sujud. Alaika bikasratis sujud. Bagimu memperbanyaklah sujud. Fa innaka antas judalillahi sajadatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hadda anha biha khati'ah. Karena sesungguhnya engkau sujud kepada Allah satu kali. Dalam arti sujud. Illa rafa'akallahu biha darajah. Maka Allah mengangkat kamu dengan satu derajat. Satu sujud, satu derajat. Wa hadda anka biha khati'ah. Dan pada saat yang sama menggugurkan darimu satu kesalahan. Jadi sama pesannya dengan hadis yang lalu, bahwa alaika bikasratis sujud, bebanilah dirimu itu dengan memperbanyak sujud. Bukan sekedarnya saja, tetapi menjadi beban, merasa kehilangan, merasa menyesal ketika kemudian tidak melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.